Jakarta, kota yang padat, cepat, dan tak pernah berhenti bergerak, gedung-gedung yang menjulang tinggi, ramainya kendaraan berlalu lalang, alih fungsi lahan yang tak bisa dihindari, dan ruang hijau yang semakin terdesak, meyakinkan fakta bahwa populasi di Jakarta semakin meningkat. Namun, di balik kepadatan itu, terselip satu wilayah yang dulu dikenal sebagai lumbung pangan ibu kota. Jagakarsa. Dengan wilayah yang dulunya dipenuhi sawah, kebun, dan sungai, Jagakarsa menyimpan identitas sebagai penghasil pangan bagi Jakarta pada zaman Batavia. Di tengah perubahan, berdiri sebuah komunitas yang mengambil langkah berbeda, Good School Ecosystem. Komunitas seni yang bukan hanya bicara soal karya, tapi juga tentang tanah, pangan, dan keberlanjutan. Dari kesadaran itu, Selarasa pun hadir. Sebuah inisiatif yang berfokus pada isu keberlanjutan pangan, berjalan berdampingan bersama petani urban untuk melanjutkan kembali identitas asli Jagakarsa. School Ecosystem itu inisiasi dari 3 kolektif, yaitu Ruang Rupa, Serum, dan Grafis Urhara yang berdiri dari tahun 2018. Gusul sendiri juga terdapat beberapa entitas, salah satunya Selarasa. Selarasa itu sebenarnya adalah kelanjutan kerja kolaborasi dari program sebelumnya, yaitu Oke Video Pangan di tahun 2017. Lalu kami bertemu lagi dan merasa ingin bekerja sama, bersepakat untuk bikin ruang gitu ya, yang fokusnya di isu pangan gitu, khususnya yang di Jagakarsa. Jadi di 2019 kami melakukan program pertama kita, yaitu adalah riset tentang pertanian urban yang ada di Jagakarsa, yang saat ini tercatat 27 petani urban yang secara mandiri membangun dan merawat serta menghasilkan produk pangan lokal. Selain Selarasa melakukan riset, melakukan workshop tentang pangan, juga Selarasa memproduksi pengetahuan gitu ya melalui karya. Salah satunya kita bikin zin. Bagaimana Selarasa menjaga hubungan dengan petani lokal, tentunya berawal dari kita berkolaborasi gitu ya, bikin program bersama, mulai dari kunjungan kebun, terus karya tentang pertanian atau tentang pangan, lalu juga bikin program pasar sayur. Dari ruang diskusi hingga kolaborasi, Selarasa tak bergerak sendirian. Mereka menyatu dengan para petani kota yang tetap bertahan meski ruang kian menyempit. Di Jagakarsa, keterbatasan lahan bukanlah hambatan, tapi justru menjadi ruang untuk harapan tumbuh. Lahan terbatas pembawa berkah. Sebuah kebun yang berdiri di tahun 2020, saat dunia terhenti karena pandemi, orang-orang kembali menengok halaman belakang rumah mereka. Arif, yang berprofesi sebagai tim penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara, kini ia ikut berperan sebagai pelaku nyata untuk sadar bahwa ini bukan waktunya hanya memberi penyuluhan, tetapi untuk membuktikan sendiri apa yang selama ini ia jalankan, dan bisa ikut memberikan rasa manfaatnya untuk warga sekitar dengan lahan terbatas penghasil melon ini. Awalnya saya menanam masih secara konvensional atau di lahan. Tapi seiring dengan waktu, karena makin terbatasnya lahan, akhirnya saya memanfaatkan rooftop untuk menanam. Di sini saya beraneka ragam tanaman saya tanam, ada tanaman sayuran, ada tanaman buah-buahan,
ada juga tanaman toga atau tanaman obat, tapi yang paling utama adalah tanaman melon. Varietas Kirin ini kalau pertama dari tampilan, karena ini merupakan melon gold, ya golden gitu, jadi warnanya menarik. Terus dia juga punya rasa yang crunchy, garing gitu. Terus rasanya juga manis. Jadi ini yang menjadikan daya tarik masyarakat untuk membeli melon di Latar Babe. Bukan hanya sekedar kebun, Latar Babe menjadi ruang belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama warga lokal, menghidupkan kembali semangat bertani di kota, agar tetap menjadi kota yang juga menghasilkan, bukan hanya mengonsumsi. Karena saya suka mengkonsumsi melon, jadi saya tahu melon di sini ternyata itu bagus. Di samping rasanya yang manis, dengan adanya urban farming di Latar Babe ini, kita bisa menikmati hasilnya juga dan ikut meramaikan ya, terus memberi support kepada pemuda-pemuda di sini yang ikut andil dan menanam melon ini. Di balik keberhasilan kebun ini, tersembunyi peluang baru bagi generasi muda. Farel, salah satu pemuda aktif Karang Taruna di Kelurahan Cipedak, ia mengajak rekan-rekannya sesama anak muda untuk menyentuh tanah dan membuktikan bahwa di sela waktu kosong mereka masih bisa menghasilkan dari lahan terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Saya bergabung sini, saya tertarik karena saya semata-mata mencari tambahan doang. Tapi di sini untuk berkelangsungan hidup saya juga. Kan namanya sayuran, buah-buahan itu kan kebutuhan pokok ya sehari-hari. Nah, itu saya tertarik di sini tuh karena keberlangsungan hidup saya, dan sistem yang ada di sini juga sudah modern. Sistem hidroponik ya terutama ya. Alhamdulillah kalau untuk pencapaian pribadi saya di kebun Latar Babe ini, saya udah bisa produksi melon sebanyak 200 kilo per produksi. Itu terutama karena mungkin secara anak muda yang saya tahu ya, jarang ya di lingkungan Jagakarsa atau di Jakarta atau apalagi sebanyak itu, nggak nyangka juga. Alhamdulillah sekarang bisa merasakan manfaatnya, bukan cuma untuk keberlangsungan hidup doang, tapi sebagai isu ketahanan pangan di sini. Dari kebun di atap rumah, ada juga lahan terbatas di gang kecil yang menjadi penghasilan utama dari seorang petani muda, Rizal. Sejak 2013, menekuni pembibitan alpukat dari tanah kelahirannya, yaitu bibit alpukat Cipedak. Baginya, bertani bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah cara untuk melestarikan budaya dan membuka jalan bagi urban farming di kota besar. Awalnya, saya memang ketertarikan terhadap pertanian itu dimulai pada saat saya melihat peluang yang besar yang tidak banyak diambil generasi muda lainnya di Jakarta, karena Jakarta dinilai tidak memiliki lahan dan potensi untuk mengembangkan pertanian. Saya melihat alpukat ini sebagai alpukat sumber daya genetik unggulan dari DKI Jakarta. Nilai ekonomisnya itu sangat tinggi, kebutuhan masyarakat tentang alpukat juga sangat tinggi, dan jarang anak muda yang mau mengusahakannya dalam jumlah banyak. Ini pohon induknya harus kita lestarikan juga karena punya nilai ekonomis yang tinggi. Tantangannya sebetulnya ada di kita ya, karena emang awalnya dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kemauan kita sendiri, itu tantangan yang utama. Tantangan yang terberat kedua di Jakarta adalah lahan. Tidak semua petani punya potensi atau peluang lahan yang cukup besar di Jakarta. Kemudian tantangan yang ketiga adalah sarana produksi. Seperti pupuk, sekam, polybag, itu semua kita dari luar Jakarta. Nah, itu yang menyebabkan pembudidaya itu enggan untuk bertani di Jakarta, karena faktor-faktor pendukungnya itu kita harus
input dari luar. Dengan kita berusaha tani di kota, itu yang tadinya merupakan hambatan, ini sekarang menjadi peluang atau menjadi nilai lebih. Karena apa? Di kota itu adalah sumber daripada pendistribusian, baik berupa bibit, berupa barang-barang, itu dari kota mudah tuh. Di balik tantangan yang ia rasakan, bibit-bibit yang dirawat kini menyebar luas ke berbagai wilayah. Mulai dari pasar area Jakarta sampai keluar Jakarta dengan jumlah ratusan pengiriman untuk pelaku UMKM. Bibit-bibit itu berhasil dikembangkan dengan ketekunan dari lahan kecil hingga menjadi hasil yang menghidupkan. Petani kota terus berjuang menembus keterbatasan lahan untuk menghasilkan pangan lokal. Di tengah kepadatan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan pangan pun ikut melonjak. Disinilah peran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian hadir untuk mendampingi para petani urban, khususnya di wilayah Jagakarsa. Kita itu bertugas di Jakarta Selatan, selain Kasatpol kita mempunyai penyuluh pertanian juga. Penyuluh bertugasnya untuk memotivasi, salah satunya untuk istilahnya untuk tempat memecahkan permasalahan di lapangan. Kalau untuk mengembangkan, kalau di DKI sangat mudah, bisa bersurat ke Sudin KPKP atau Dinas KPKP. Yang penting dia mau dulu, ntar kita siap bantu, yaitu berupa bersurat. Misalkan kalau dia punya lahan, mau ditanamin sayuran, insya Allah ntar kita juga akan diberikan benih sayuran juga. Ataupun tanaman untuk penghijauan RTH, ya ruang terbuka hijau, bisa mengajukan juga kayak bibit-bibit tanaman seperti alpukat, mangga, jambu, dan lain-lain. Bermanfaat juga nih untuk ketahanan, salah satunya kayak cabai lagi mahal, kan itu salah satu inflasi juga. Jadi kita bisa menekan nih inflasi tersebut dengan menanam di pekarangan, atau di kelompok tani, dan lain-lain. Di Jakarta Selatan ini, yang paling potensi wilayah itu adalah di Kecamatan Jagakarsa. Masih ada lahan yang dilakukan untuk kegiatan urban farming. Memang selama ini kan banyak isu bahwa di Jakarta itu tidak ada lahan untuk kegiatan pertanian. Sementara kita yang melakukan di lapangan ini sebagai pendampingan penyuluh pembinaan itu, masih ada lahan-lahan yang terbuka untuk melakukan kegiatan urban farming. Sementara kegiatan urban farming itu bukan hanya di lahan saja, tetapi kami edukasikan dengan sistemnya hidroponik, gitu kan ya, terus pemanfaatan lahan pekarangan, seperti itu. Program kami adalah pembinaan, mengajak, mendukung untuk kegiatan urban farming di masa yang akan datang. Jadi lebih ditingkatkan lagi. Menjalankan urban farming di kota bukanlah hal yang mudah. Kelompok tani harus menghadapi lahan yang semakin sempit, hingga tantangan pendistribusian yang tak mudah, menembus pasar besar karena keterbatasan skala produksi. Namun, itu tidak menjadi halangan mereka untuk tetap menjaga, merawat, dan menanam di tengah tantangan yang menyela. Dari semangat menanam di tengah keterbatasan, terbentuk pula ruang kebersamaan oleh Selerasa dengan kelompok tani. Melalui majelis sayur, para pelaku urban farming dari berbagai latar belakang saling terhubung. Di sini, mereka membangun solidaritas, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan merancang solusi bersama. Ketika teman-teman dari petani lain tuh berkumpul membahas isu-isu tentang pasar dan juga masalah produksi sesama petani. Awalnya itu saya dapat info dari beberapa teman petani bahwa kami sering mengadakan perkumpulan di tepatnya di Gutsul ini, di Jalan Durian ini. Di situ juga ternyata terdapat beberapa petani yang sejenis. Kalau kan saya di hidroponik, ternyata di perkumpulan Gutsul ini juga ada petani hidroponik. Untuk menjaga ketahanan pangan di Jagakarsa, petani itu termasuk berhasil. Cuma berhasilnya itu kita lihat dari konteksnya ya. Kalau berhasil
menurut dia untuk memenuhi pangan keluarganya atau masyarakat yang lebih luas, itu para petani di sini sudah melakukan itu. Tapi untuk luas lagi, saya rasa butuh sinergi, karena beberapa petani itu memiliki keterbatasan baik lahan maupun jumlah SDM-nya. Petani-petani yang senior tuh bilang kalau dulu nih orang tuanya dia tuh berkebun tuh nggak cuma buat dia sendiri gitu, tapi bagaimana mencukupi, tadi gue bilang, keluarganya. Itu hasil panennya bisa untuk dijadikan dengan cuma-cuma tuh untuk sedekah. Di tengah keterbatasan lahan dan tantangan ketahanan pangan di kota, para petani urban, komunitas Larasa, dan pemerintah bersama-sama hadir sebagai harapan baru. Harapannya untuk masyarakat Jagakarsa itu, mari yuk sama-sama kita memanfaatkan pekarangan. Lahannya sudah ada, cara budidayanya bagaimana? Yuk kita datang ke sini, kita diskusi di sini, kita belajar bersama untuk kita praktekkan. Harapannya saya ingin menjadi contoh ya bagi anak muda untuk ikut melestarikan lingkungan dengan bercocok tanam. Dan saya juga sudah merasakan manfaatnya sendiri dengan adanya kebun latar BB ini. Harapan saya terutama untuk teman-teman generasi muda, regenerasi pertanian itu bukan hanya isapan jempol belaka, bukan hanya usaha yang memang diwariskan, tapi memang pertanian itu sangat menguntungkan dan menyenangkan. Harapannya kita continue ya, harapannya itu continue dan bisa dipertahankan juga untuk urban farmingnya. Ya, kita support terus, kita melakukan pembinaan. Harapannya ya untuk mempertahankan petani urban itu sebenarnya harus ada regenerasi anak-anak muda gitu kan ya, untuk mau menjadi petani. Nah seperti itu. Harapannya Selarasa terhadap pertanian urban di Jagakarsa yaitu pengen terus menjadi ruang hidup yang melalui kerja kolaboratif antara warga, antara petani, seniman, dan komunitas yang harapannya juga si pengetahuan itu terus terdistribusi. Harapan gue ya, karena gue sekarang bukan cuma petani yang nanem, tapi gue juga di sini punya kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang kebun gue punya ya. Di tengah kota yang terus tumbuh dan berubah, di balik padatnya hunian dan ketergantungan pada pasokan luar, Jagakarsa menunjukkan bahwa kemandirian pangan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, dari halaman belakang, gang sempit, hingga atap rumah. Masih ada yang bertahan menanam, merawat, dan percaya bahwa di sela lahan tersisa yang kini kian tergantikan oleh beton, masih ada harapan yang tumbuh. Urban farming kini bukan lagi sekedar pilihan, tapi solusi untuk menjaga ketahanan pangan kota. Dan semua itu tak lagi hanya angan, ketika warga, komunitas, dan pemerintah saling bergandengan tangan. Sebab ini bukan sekedar tentang menanam, melainkan tentang merawat masa depan dari tangan kita sendiri.